Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Buat kalian yang belum like, comment, and subscribe channel video ini, yuk jangan lupa bantu sama-sama menonton video ini karena untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Farmasi Analisis Dasar semester 3 kelas B, dosen pengampu Laode Akbar Rashdi, SFAM MSI. Perkenalkan, kami dari Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang, program Farmasi. Farmasi merupakan program studi yang masih termasuk dalam ilmu kesehatan yang berfokus pada obat-obatan baik yang alami maupun sintetis. Jurusan ini merupakan ilmu interdisipliner karena berhubungan dengan ilmu lain seperti biologi, kimia, hingga ilmu manajemen. Kami dari kelompok 1, sifat kimia fisika molekul obat yang beranggotakan 9 orang. Yang pertama ada Syifa Sabila Hayatunisa dengan nomor NIM 19040059 sebagai pencari materi. Yang kedua, Yuliana Prawita Dewi dengan nomor NIM 19040066 sebagai editor. Yang ketiga, Ade Irmaningsi dengan nomor NIM 19040072 sebagai pencari materi. Yang keempat, Nida Azkia dengan nomor NIM 19040078 sebagai pengisi suara. Yang kelima, Indah Melinawati Sari dengan nomor NIM 19040085 sebagai pencari materi. Yang keenam, Tiara Oktaviani dengan nomor NIM 19040091 sebagai pengisi suara. Yang ketujuh, Indah Maimunah dengan nomor NIM 19040098 sebagai pengisi suara. Yang kedelapan, Muhammad Zakaria dengan nomor NIM 19040104 sebagai editor. Yang kesembilan, Yudhistira dengan nomor NIM 19040105 sebagai asam dan basa. Menurut Arrhenius, asam sama dengan melepas ion H+, sedangkan basa sama dengan melepas ion H-. Menurut Brunstad-Lowry, asam sama dengan pendonor proton atau H+, dan basa sama dengan aseton proton H+. Lalu, asam dan basa menurut Lewis yaitu asam sama dengan penerima PEB, sedangkan basa sama dengan pemberi PEB. Kekuatan asam dan basa. Senyawa dikatakan asam dan basa kuat jika sebagian besar atau seluruhnya terurai menjadi ion-ion atau alfa sama dengan 1. Contoh dari asam kuat yaitu Hi, HBr, HNO3, H2SO4, dan HCl. Sedangkan contoh dari basa kuat yaitu NaOH, CaOH2, AOH, BaOH2, dan SrOH2. Kemudian, senyawa dikatakan asam dan basa lemah jika sebagian kecil terurai menjadi ion-ion atau alfa sama dengan 0. Contoh dari asam lemah yaitu HF, H3PO4, H2S, H2C2O4, CH3COOH, dan HCN. Lalu contoh dari basa lemah yaitu NH4OH, ALOH3, FeOH3, dan CuOH2. konsep pH dan pOH. pH sama dengan min log H+, sedangkan pOH sama dengan min log OH-. pH ditambah pOH sama dengan 14. Kw sama dengan 10 pangkat min 14. Kw sama dengan H+ dikali OH-. Untuk mencari pH asam dan basa kuat menggunakan rumus H+ sama dengan M dikali valensi asam.
sama dengan akar Ka dikali Ma. Sedangkan untuk mencari pOH asam dan basa lemah menggunakan rumus OH- sama dengan akar Kb dikali Mb. Contoh soal, tentukan pH dari pertama larutan H2SO4 0,1 M. H2SO4 terbentuk dari 2H+ ditambah SO2-4. H+ sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 2 M. pH sama dengan min log dalam kurung 2 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan min dalam kurung log 2 ditambah log 10 pangkat min 2 sama dengan min log 2 ditambah 2 sama dengan 2 dikurang log 2. Contoh soal kedua, tentukan pH dari larutan CH3COOH 0,1 M jika Ka sama dengan 10 pangkat min 5. H+ sama dengan akar Ka dikali Ma sama dengan akar 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan akar 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 3. pH sama dengan min log 10 pangkat min 3 sama dengan 3. Contoh soal ketiga, yaitu tentukan pH dari larutan 100 ml NaOH 0,1 M. NaOH terbentuk dari Na+ ditambah OH-. OH- sama dengan M dikali valensi basa sama dengan 10 pangkat min 1 dikali 1 sama dengan 10 pangkat min 1. pOH sama dengan min log 10 pangkat min 1 sama dengan 1. pH sama dengan 14 dikurang pOH sama dengan 14 dikurang 1 sama dengan 3. Contoh soal keempat, tentukan pH dari larutan NH3 25 ml 0,01 M jika Kb sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 5. OH- sama dengan akar Kb dikali Mb sama dengan akar 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan akar 10 pangkat min 7 sama dengan 10 pangkat min 3,5. pOH sama dengan min log 10 pangkat min 3,5 sama dengan 3,5. pH sama dengan 14 dikurang pOH sama dengan 14 dikurang 3,5 sama dengan 10,5. pKa atau derajat disosiasi. Derajat disosiasi adalah perbandingan antara jumlah mol yang terurai dengan jumlah mol mula-mula. 1. Derajat disosiasi asam. Derajat disosiasi asam atau derajat larutan asam dilambangkan dengan pKa. Nilai pKa didefinisikan sebagai minus logaritma terhadap konsentrasi ion H dalam larutan. 2. Derajat disosiasi basa. Derajat disosiasi asam juga dapat dinyatakan derajat disosiasi basa yang dilambangkan dengan pKb. Untuk parameter ini, yang diukur adalah konsentrasi OH- terlarut. Contoh soal, larutan asam formiat 0,1 M dengan pH 4, maka hitunglah pKa-nya. Diketahui
HCOOH sama dengan 0,1 M atau bisa juga 10 pangkat min 1 M. Dan ditanyakannya pKa. Jawab, pH sama dengan 4, H plus sama dengan 10 pangkat min 4. H plus sama dengan akar Ka dikali Ma. 10 pangkat min 4 sama dengan akar Ka dikali 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 4 pangkat 2 sama dengan Ka dikali 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 8 sama dengan Ka dikali 10 pangkat min 1. Ka sama dengan 10 pangkat min 8 dibagi 10 pangkat min 1. Ka sama dengan 10 pangkat min 7. Kemudian pKa sama dengan min log Ka. pKa sama dengan min log 10 pangkat min 7. Jadi pKa sama dengan 7. Ionisasi molekul obat merupakan ionisasi pKa suatu molekul obat terkait dengan formulasi obat dan dalam desain metode analisis untuk penentuan kadarnya. Ionisasi molekul obat terbagi atas dua, yaitu 1. Presentasi ionisasi asam, 2. Presentasi ionisasi basa. Persamaan untuk menghitung presentasi ionisasi asam dan basa. Untuk yang asam, persen ionisasi sama dengan dalam kurung 10 pH dikurang pKa dibagi dalam kurung 1 ditambah 10 pH dikurang pKa dikali 100%. Sedangkan untuk yang basa, presentasi ionisasi sama dengan dalam kurung 10 pKa dikurang pH dibagi dalam kurung 1 ditambah 10 pKa dikurang pH dikali 100%. Sebagian obat merupakan elektronik lemah, yaitu asam lemah dan basa lemah. Besarnya ionisasi elektronik lemah tergantung pada nilai pKa obat dan pH tempat obat terlarut. Molekul obat yang tidak terionisasi yang lebih mudah larut dalam lemak, lebih mudah untuk menembus membran biologis daripada bentuk yang terionisasi. Dengan demikian, besarnya ionisasi obat mempengaruhi kecepatan absorpsi. Henderson-Hassel balance. Dalam ilmu kimia, persamaan Henderson-Hassel balance menjelaskan turunan pH sebagai ukuran keasaman atau menggunakan pKa negatif dari konstanta disosiasi asam dalam sistem biologis dan kimia. Persamaan ini juga berguna untuk memperkirakan pH pada larutan datar dan mencari pH pada kesetimbangan dalam reaksi asam basa. Rumusnya, pH sama dengan pKa ditambah log 10 amin per Ha. pH sama dengan keasaman larutan penyangga. pKa sama dengan logaritma negatif dari konstanta disosiasi asam. Ka sama dengan konsentrasi disosiasi asam. Amin sama dengan konsentrasi asam. Ha sama dengan konsentrasi molar asam lemah. 4. Hitunglah pH dari larutan penyangga yang terbuat dari 0,20 molar HC2H3O2 dan 0,05 molar C2H3O2 yang memiliki tetapan disosiasi asam untuk HC2H3O2 1,8 dikali 10 pangkat minus 5. Jawaban, pH sama dengan pKa ditambah log molaritas amin per molaritas Ha. pH sama dengan pKa ditambah log molaritas dari C2H3O2 dibagi molaritas dari HC2H3O2. pH sama dengan min log 1,8 dikali 10 pangkat minus 5 ditambah
log 0,05 M dibagi 0,02 M. pH sama dengan min log 1,8 dikali 10 pangkat minus 5 ditambah log 2,5 M. pH sama dengan 4,7 ditambah 0,40. Ketemulah hasilnya pH sama dengan 5,1. Larutan buffer. Larutan buffer atau penyangga merupakan campuran asam lemah dengan basa konjugasinya atau campuran basa lemah dengan asam konjugasinya. Larutan buffer adalah larutan yang bersifat mempertahankan pH-nya jika ditambahkan sedikit asam atau sedikit basa atau diencerkan. Sifat-sifat dari larutan buffer adalah pH tidak berubah bila larutan diencerkan, serta pH larutan tidak berubah bila larutan ditambahkan asam atau basa. Larutan buffer dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, larutan penyangga yang mengandung asam lemah dan basa konjugasinya. Yang kedua, larutan penyangga yang mengandung basa lemah dan asam konjugasinya. Larutan penyangga yang mengandung asam lemah dan basa konjugasinya. Contoh, campuran dari larutan CH3COOH asam lemah dan larutan CH3COONA basa konjugasi membentuk larutan buffer asam dengan reaksi CH3COOH ditambah NaOH menghasilkan CH3COONA ditambah H2O. Rumus larutan penyangga asam H+ sama dengan Ka dikali Na dibagi NBK, di mana Ka itu ketetapan ionisasi asam lemah, Na jumlah mol asam lemah, dan NBK yaitu jumlah mol basa konjugasi. Larutan penyangga yang mengandung basa lemah dan asam konjugasinya. Contoh, campuran dari larutan NH4OH basa lemah dan larutan NH4Cl asam konjugasi membentuk larutan buffer basa dengan reaksi NH4OH ditambah HCl menghasilkan NH4Cl ditambah H2O. Rumus larutan penyangga basa. OH- sama dengan Kb dikali Nb dibagi NaK, di mana Kb yaitu tetapan ionisasi basa lemah, Nb jumlah mol basa lemah, dan NaK jumlah mol asam konjugasi. Contoh soal 1. Tentukan pH larutan jika 800 ml larutan CH3COOH 0,1 molar dicampur dengan 400 ml larutan CH3COONA 0,1 molar. Konstanta asam CH3COOH sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat minus 5. Diketahui mol CH3COOH sama dengan 800 dikali 0,1 sama dengan 80 mmol. Mol CH3COONA sama dengan 400 dikali 0,1 sama dengan 40 mmol. Ditanya, berapakah pH larutan? Kita jawab H+ sama dengan Ka dikali Na dibagi NBK. Kita masukkan angkanya sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat minus 5 dikali 80 per 40 sama dengan 3,6 dikali 10 pangkat minus 5. pH sama dengan min log 3,6 dikali 10 pangkat minus 5 sama dengan 5 min log 3,6. Hidrolisis garam. Apakah hidrolisis garam itu? Kata hidrolisis berasal dari penggalan kata hidro yang artinya air dan lisis artinya penguraian. Jadi, hidrolisis adalah reaksi penguraian di dalam air. Sedangkan hidrolisis garam yaitu reaksi penguraian garam dalam air sehingga membentuk ion positif dan ion negatif. Macam-macam hidrolisis garam. Yang pertama,
parsial asam, yaitu garam yang terbentuk antara asam kuat dan basa lemah. Yang kedua, parsial basa, yaitu garam yang terbentuk antara asam lemah dan basa kuat. Yang ketiga, parsial total, yaitu garam yang terbentuk antara asam lemah dan basa lemah. 1. Hidrolisis parsial asam. Campuran larutan asam kuat dan basa lemah akan mengalami hidrolisis sebagian dalam air karena anion dari asam kuat tidak akan terhidrolisis sedangkan kation dari basa lemah akan terhidrolisis. Contoh, HCl ditambah NH4OH menghasilkan NH4Cl ditambah H2O dengan rumus H+ sama dengan akar KW dibagi KB dikali garamnya, di mana KW itu konstanta air, KB konstanta basa, dan G konsentrasi garam. Kedua, hidrolisis parsial basa. Campuran larutan basa kuat dan asam lemah akan mengalami terhidrolisis sebagian dalam air karena anion dari asam lemah akan terhidrolisis, sedangkan kation dari basa kuat tidak akan terhidrolisis. Contoh, CH3COOH ditambah NaOH menghasilkan CH3COONa ditambah H2O dengan rumus OH+ sama dengan akar KW dibagi Ka dikali garamnya, di mana KW yaitu konstanta air, Ka konstanta asam, dan G konsentrasi garam. Selanjutnya yang ketiga, dehidrolisis total. Campuran antara larutan basa lemah dan asam lemah akan mengalami hidrolisis total karena baik anion asam lemah dan kation basa lemah keduanya akan terhidrolisis di dalam air. Seperti contoh di sini terdapat CH3COOH plus NH4OH menjadi CH3COONH4 plus H2O. Di sini juga terdapat rumus yaitu H+ sama dengan akar dari KW per KB dikali Ka. Nah, untuk keterangan KW sama dengan konstanta air, KB sama dengan konstanta basa, dan Ka sama dengan konsentrasi asam. Nah, di sini terdapat contoh soal. Yang pertama, diketahui volume larutan NH4 2 kali SO4 adalah 250 ml. Jika molaritas sebesar NH4 2 kali SO4 yaitu 0,1 m dan KB sama dengan 2 kali 10 pangkat min 15, tentukan pH larutan tersebut. Nah, untuk penyelesaian diketahui V itu volume sama dengan 250 ml, molaritas sama dengan 0,1 m, dan KB sama dengan 2 kali 10 pangkat min 15. Nah, selanjutnya yang ditanya adalah pH dari NH4 2 kali SO4 itu berapa? Kemudian dijawab H+ sama dengan akar KW per KB dikali molaritas garam sama dengan akar 10 pangkat min 14 per 2 kali 10 pangkat min 5 dikali 2 dikali 0,1 sama dengan akar 10 pangkat min 10 sama dengan 10 pangkat min 5m. Di sini ada pH sama dengan negatif log 10 pangkat min 5 sama dengan 5. Jadi untuk pH larutan yang kita cari tadi NH4 2 kali SO4 adalah 5. Selanjutnya ada konstanta dielektrika dan kekuatan ionik. Yang pertama, konstanta dielektrik adalah sebuah konstanta dalam ilmu fisika. Konstanta ini melambangkan rapatnya fluks elektrostatik dalam suatu bahan bila diberi potensial listrik. Konstanta dielektrik merupakan perbandingan energi listrik yang tersimpan pada bahan tersebut jika diberi sebuah potensial relatif yang terdapat vakum atau ruang hampa. Secara matematis, konstanta dielektrik suatu bahan dapat didefinisikan sebagai berikut. Epsilon R sama dengan epsilon S per epsilon 0.
Di keterangan di sini epsilon S adalah konstanta dielektrika, sedangkan epsilon S permitivitas statis dari bahan, dan epsilon 0 permitivitas vakum konstanta listrik. Yang kedua adalah kekuatan ionik larutan. Kekuatan ionik larutan adalah ukuran konsentrasi ion dalam larutan itu. Senyawa ion bila dilarutkan dalam air terdisosiasi menjadi ion. Konsentrasi elektrolit total larutan akan mempengaruhi sifat penting seperti disosiasi atau kelarutan garam yang berbeda. Salah satu karakteristik utama dari larutan yang mempunyai ion terlarut adalah kekuatan ion. Kekuatan ion ini dapat dinyatakan dengan satuan molar, mol per L. Sering disebut kekuatan ionik molar atau dengan satuan molar, mol per Kg air. Sering disebut kekuatan ionik molar. Nah, di sini juga terdapat rumus untuk menghitung kekuatan ion suatu larutan adalah mikro sama dengan setengah sigma Ci kali Zi2. Nah, keterangan di sini mikro sama dengan kekuatan ion, Ci sama dengan konsentrasi ion I, Zi sama dengan muatan ion I. Selanjutnya ada koefisien partisi. Suatu zat terlarut ditambahkan ke dalam campuran pelarut yang saling tidak bercampur. Zat terlarut tersebut mendistribusikan dirinya sendiri di antara kedua pelarut berdasarkan afinitasnya pada masing-masing fase. Senyawa polar seperti gula, asam amino, atau obat terion akan cenderung menyukai fase air atau fase polar, sedangkan senyawa nonpolar atau obat tidak terion akan menyukai fase organik atau nonpolar. Kondisi ini berdasarkan hukum P sama dengan organik per berair. Di sini sudah ada di keterangan P sama dengan koefisien partisi senyawa, organik sama dengan senyawa yang terlarut dalam fase organik, berair sama dengan senyawa yang larut dalam fase air. Selanjutnya ada pengaruh pH pada partisi. Yang pertama, nilai pH mempengaruhi koefisien partisi suatu bahan obat yang bersifat asam lemah, di mana pH berbanding terbalik terhadap koefisien partisi. 2. Semakin besar nilai pH, maka semakin kecil nilai koefisien partisinya. Begitupun sebaliknya. Stabilitas obat. Stabilitas obat adalah kemampuan obat atau produk untuk menjaga spesifikasi yang sudah dibuat untuk menjamin identitasnya, kualitasnya, kekuatannya, dan kemurniannya. Instabilitas dapat menyebabkan yang pertama, perubahan performa yang tidak diinginkan, seperti disolusi atau bioavailabilitas. Yang kedua ada perubahan substansi dalam penampilan fisik kesediaan. Yang tiga, keunggulan produk. Selanjutnya, jenis perubahan stabilitas obat. Yang pertama ada perubahan fisika, seperti penampilan, konsistensi, aroma, warna, rasa, kekerasan, kerapuhan, pengendapan, adanya uap, bentuk, dan ukuran partikel. Yang kedua, perubahan kimia, degradasi formulasi obat, kehilangan potensi bahan aktif, kehilangan bahan tambahan seperti pengawet, antioksidan, dan lain-lain. Ketiga, ada perubahan mikrobiologi seperti perkembangbiakan mikroorganisme pada sedia non-steril, sterilisasi, dan perubahan efektivitas pengawet. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi zat. Yang pertama seperti temperatur, kedua cahaya, ketiga kelembapan, keempat oksigen dan karbon dioksida, yang kelima pH sediaan atau lingkungan, yang keenam bahan-bahan tumbuhan yang digunakan dalam formula sediaan obat, ketujuh ukuran partikel obat dan kontaminasi mikroba. Selanjutnya hal yang tidak diinginkan, ketidakstabilan produk farmasi. Yang pertama adalah hilangnya zat aktif, yang kedua naiknya konsentrasi zat aktif, yang ketiga hilangnya keseragaman kandungan, yang keempat menurunnya status mikrobiologi, dan yang kelima pembentukan hasil urai yang toksik dan lainnya. Selanjutnya ada kecepatan reaksi. Penentuan kestabilan suatu zat dapat dilakukan dengan cara kinetika kimia karena tidak memerlukan waktu yang lama. Menurut hukum aksi massa, kecepatan reaksi adalah sebanding dengan hasil kali konsentrasi molar reaktannya yang masing-masing dipangkatkan dengan jumlah molekulnya.
Faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi seperti temperatur, kekuatan ion, pengaruh pH, adanya katalis. Kemudian yang terakhir, sifat fisika kimia obat. Sifat fisika adalah sifat yang dapat diukur dan diteliti tanpa mengubah komposisi atau susunan zat tersebut. Sebagai contoh, kita dapat mengukur titik leleh dari es dengan memanaskan sebuah balok es dan mencatat pada suhu berapa es tersebut berubah menjadi air. Sifat fisika molekul obat memegang peranan penting dalam menentukan metode yang tepat untuk formulasi suatu obat, sehingga didapatkan suatu sediaan yang efektif, stabil, dan aman. Selanjutnya ada sifat kimia adalah sifat yang untuk mengukurnya diperlukan perubahan kimiawi. Contoh lain dari sifat kimia zat adalah dapat berkarat, dapat terbakar, dan lain-lain. Dan di sini terdapat contoh paracetamol, obat analgetik antipiretika dengan gugus amida netral, gugus hidroksil fenolik, asam sangat lemah, pKa 9,5. Hampir semua amida sangat stabil terhadap hidrolisis. Nah, mungkin cukup sekian video dari kelompok 1. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi yang menonton. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan mohon dimaklum. Terakhir, jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.